maksimal jumlahnya 20, 5 baru, 15 bekas kondisinya. Jadi mulai yang baru nanti ya harus ikut seperti itu. Kalau seandainya yang barunya lebih dari 5, yang 5-nya akan kita SPBL, kalau nggak bisa ya kita tahan yang selebihnya. Misalnya barunya ada 7, ya, yang diizinkan hanya 5. Nah, sisanya yang 2 ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi, tentunya teman-teman sudah lihat, dan apabila mendengarkan video ini, otomatis kita sudah berpikir bahwa pengiriman barang sebenarnya tidak semudah yang seperti dikatakan sama Menteri Perdagangan, yaitu Pak Zulkifli Hasan ya. Yang mana teman-teman tahu sendiri, kemarin Pak Zulkifli Hasan sama Uya Kuya mengatakan bahwa katanya barang PMI sudah pun bisa di-cleanser ataupun sudah menemukan titik terang untuk dikirim ke alamat masing-masing. Namun sebenarnya itu tidak berlaku guys ya, dan itu cuman hanya pemberitaan doang, tapi tidak berlaku, dan pemerintah tidak akan menerapkan peraturan itu. Seperti teman-teman lihat sendiri yang ini, video ini. Permendaknya selesai, tapi kita sudah hampir 2 bulan selesai ini. Udah. Jadi nggak perlu izin, nggak perlu ini, sebelum masuk nggak usah bayar. Orang dia itu pahlawan kerja kok. Dia kerja ke luar negeri pak, dia pulang bawa pakaiannya sisa, kopernya, masa mesti bayar gitu. Itu tidak berlaku guys ya, karena seperti yang video di awal tadi, peraturan itulah yang nanti akan diberlakukan. Yang mana seperti seumpama teman-teman membawa baju ya, baju itu seumpama jumlahnya 20 biji ya, 20 helai. Nah, di antara 20 helai itu dalam aturan minimal yang bekasnya itu 15 dan yang barunya itu harus 5. Dan apabila nanti jumlahnya itu di dalam 20 ya, seumpama yang bekasnya cuma ada 10 dan yang barunya 10, itu otomatis yang 5-nya itu akan ditahan atau akan di SPBL ya. Mungkin akan dikoordinasikan gimana ya, mungkin harus bayar pajak atau gimana ya, kalau tidak akan ditahan. Jadi di sini harus menurut peraturan yang baru ini guys ya. Jadi nanti kalau semua mungkin ada dalam baju jumlahnya itu ada 20, jadi harus yang bekas 15 dan yang barunya itu 5. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Karena kalau seumpama lebih, otomatis nanti akan ditahan atau mungkin akan di SPBL, mungkin boleh dikatakan harus bayar pajak ya. Nah, seperti itulah sebenarnya dalam aturan yang akan diterbitkan baru-baru ini, yaitu seperti video di awal tadi, itu peraturan yang akan diberlakukan untuk barang kiriman teman-teman. Jadi tidak seperti yang diucapkan sama Pak Zulkifli Hasan yang katanya tidak usah bayar ini, tidak bayar itu, dan itu dibebaskan, itu tidak dipakai guys ya. Jadi teman-teman jangan gembira dulu, karena sebenarnya dalam pengiriman barang ini emang belum menemukan titik terang yang bisa menyenangkan atau bisa membebaskan barang teman-teman yang ditahan. Karena kebetulan tadi saya sudah berdiskusi dengan salah satu teman saya juga, yaitu dia sebagai jasa pengiriman ya. Saya sudah telepon sama dia menanyakan, ternyata seperti inilah aturan yang akan dipakai, yang nanti barang teman-teman otomatis akan diperiksa ya. Kalau seumpama mungkin melebihi, otomatis nanti akan ditahan atau mungkin nanti akan dikenakan pajak. Karena menurut saya emang gimana guys ya, dalam masalah ini menurut saya itu emang sangat sulit sekali. Sulitnya kenapa? Kenapa kok cuman masalah barang PMI itu harus seketat ini? Harus berjumlah 20, yang barunya harus sekian, yang lamanya harus sekian, itu maksudnya apa gitu loh. Kok sampai harus sekian. Nah kan kita kan ngirim ke Indonesia itu ya, masa harus mikir oh ini yang baru sekian lah, yang lama sekian. Saya rasa nggak mungkin kan kita sampai menghitung seperti itu. Kayak seumpama kita belanja online aja, harus ini orang pesannya segini, ini orang yang baru orang ini pesannya yang baru segini. Jadi sangat ribet guys. Dan banyak sekali itu seperti iklan-iklan ataupun mungkin video-video ya, atau mungkin video di YouTube yang menyatakan katanya barang-barang PMI sudah bisa di-cleanser dan katanya akan bisa diurus setelah dengan video kemarin. Itu tidak dipakai guys ya. Aturan itu tidak diikut campurkan dan tidak bisa dipakai. Jadi untuk teman-teman yang masalah barang teman, otomatis tetap saja nanti akan diberlakukan dengan peraturan yang baru. Yaitu yang tadi, yang seumpama dalam isi baju tersebut ada 20, jadi harus yang secondnya atau mungkin yang bekasnya itu 20,
Semua barang itu 20, jadi yang bekasnya itu 15 dan yang barunya itu harus 5. Kalau seumpama lebih itu akan ditahan atau mungkin di SPBL atau kemungkinan akan dikenakan pajak. Nah, itu setelah saya melihat datanya pun kayaknya kok gimana guys ya. Harus dibatasi yang baru sekian, yang bekas sekian, dan barang elektronik harus sekian, dan tas harus sekian. Itu gimana ya? Maksudnya kok aturan bisa sampai sedetail itu gitu loh. Maksudnya yang bikin peraturan sampai serumit ini tuh siapa? Terus yang seperti yang mengizinkan itu siapa? Apakah presiden ya? Saya pun tidak tahu. Nah, jadi di sini untuk teman-teman jangan terlalu bergembira dulu ya. Ternyata selepas kemarin saya juga mengupload video yang katanya nanti emang akan dikirim barang teman-teman dan bisa yang katanya sudah ke Lancer. Ternyata itu semua bohong guys ya. Itu hanya aturan-aturan yang diomongkan sama Pak Zulkifli Hasan yaitu Menteri Perdagangan, namun ternyata itu tidak bisa dipakai. Karena seperti video di awal tadi teman-teman sudah lihat kan bahwa peraturan yang nanti yang akan diberlakukan tetap saja peraturan yang baru ini. Seperti yang tadi saya omongin, antara semua baju 20 itu yang bekas 15 dan yang baru harus 5. Jadi semua sudah jelas. Dan nanti saya untuk bagian kedua akan menampilkan sebuah video penjelasan detail tentang pengiriman baju berapa dan alat-alat elektronik berapa dan yang lainnya berapa, itu nanti saya akan sambung di video berikutnya guys ya. Jadi seperti aturan yang sekarang yang akan diberlakukan, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ini bisa membantu? Apakah ini bisa dipercaya? Apakah mungkin ini seolah-olah dipermudah? Coba tuliskan komentar kalian ya. Karena pada dasarnya kita sebagai PMI ya atau TKI, kok maksudnya gimana ya? Mereka itu kayak suka sekali mempermainkan kita, seolah-olah mengusik-musik kita ya. Padahal teman-teman juga tahu ya, kita tuh bekerja di Taiwan. Otomatis kita baju yang mungkin setiap minggu, setiap gajian otomatis kan kita beli. Dan kalaupun mungkin itu biasanya apalagi kalau seperti perempuan ya, biasanya beli dan jarang dipakai, namun sudah ditumpuk. Otomatis nanti kalau seumpama mau dikirim, sedangkan baju itu kan belinya sudah lama, atau mungkin baru dipakai sekali atau 2 kali, atau mungkin baru 3 kali pas jalan sama Yayang ya, dan kita simpan, otomatis kan masih baru. Dan nanti apabila mau dikirim, karena kan peraturannya katanya minimal seumpama baju 20, yang baru 5 dan yang bekas 15. Lah nanti baju itu mau dimasukkan kategori baru apa bekas? Dan kita kayak yang lihat mungkin bisa tahu ya. Lah terus nanti di bea cukainya apakah bisa tahu itu baju bekas ataupun barunya? Jadi susah juga guys ya, dan benar-benar sangat-sangat rumit. Coba untuk teman-teman kira-kira celana dalam tersebut untuk apa gitu loh? Apakah untuk istrinya ataukah mungkin untuk teman-teman dia kalau mau tidur atau mungkin gimana? Silahkan tuliskan komentar kalian. Jadi untuk sekian, dan teman-teman yang mau mengirimkan barang mungkin untuk sekarang sudah bisa ya, sudah normal, namun harus mengikut peraturan nanti yang akan ada. Otomatis harus ikut peraturan yang baru ya. Jadi jangan takut, untuk sekarang sudah bisa kirim barang, namun teman-teman tetap harus selalu mengikuti aturan yang ada. Oke teman-teman, semangat terus dan ciao.